Islam itu tidak hanya sekedar kita sholat dan puasa. Islam itu tidak hanya sekedar busana, artinya selama 70 tahun dia beribadah, dia tetap dimasukkan di neraka. Karena kalau kita statusnya sebagai hamba, kita tidak peduli apa yang diperlakukan oleh majikan kita, yang dilakukan oleh Tuhan kita kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa auladi dzurriyyati wa tabi'in saniyamiddin wa najami muassisi Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Haji Abdullah Wasbullah Kiai Haji Bisri Samsuri wa Jai muassisi Nusantara wa Indonesia rahimahumullah wa nafa'ana bima majma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha bertambah kebaikannya Tuhan yang telah menurunkan Quran ini kepada hambanya agar menjadi peringatan bagi alam semesta. Di dalam penafsiran ayat ini, ayat yang ditukil sebagai permulaan daripada Qanun Asasi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengutip ayat pertama dari surat Al-Furqan, yang dimana maknanya itu adalah Quran ini telah diturunkan kepada hambanya. Yang disebutkan oleh Allah itu adalah status daripada Rasulullah sebagai hambanya. Muhammad bin Abdillah yang Allah sebutkan statusnya sebagai hamba, karena manusia dengan penciptaannya tidak lebih untuk menghamba kepada Tuhannya. Derajat yang paling tinggi di sisinya itu adalah kehambaan. Sebagai status puncak dari kelemahan, ketidakberdayaan, dan ketidak memiliki apa-apa. Dan ketidak memiliki kemampuan atas dirinya. Dan Quran ini ditunjukkan untuk hambanya dengan ketidakberdayaannya agar bisa menjadi berdaya dengan Quran yang diturunkan dan telah diterimanya. Hadratus Syekh memulai daripada Qanun Asasinya dengan mengutip ayat ini sebagai pengingat bahwasanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadikan Quran dan sunnah Nabi serta perilaku daripada Nabi menjadi keteladanan daripada Nabi sebagai pokok pondasi untuk Jam'iyah ini menurut metode ataupun jalan yang telah ditempuh oleh para ulama salafus shalih. Sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Hakim wal Baihaqi. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian itu berpegangan dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yakni kitabullah dan sunnahnya Nabi. Karena Quran dan sunnah ini adalah bahan untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan manusia, menjadi asas pondasi, catatan kehidupan yang menunjukkan kepada manusia untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sunnahnya Nabi ini dikuatkan oleh Quran dan menjelaskan daripada Quran
dan menerangkan apa yang dimaksud di dalam Quran menurut apa yang Rasulullah terima dari sisi Allah. Karena yang disampaikan oleh Nabi itu tidak pernah ada muatan nafsu, muatan syahwat, muatan ambisi. Maka sangat sepatutnya Hadratus Syekh menyebutkan di dalam permulaan qanun asasinya, berpegangan dengan Quran dan Sunnah untuk para warga Nahdlatul Ulama dengan menyatakan mengikuti kepada para imam mujtahid dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni orang-orang yang memiliki pengetahuan dan juga keilmuan yang teguh di dalam agamanya. Maka tidak selayaknya seseorang itu menafsirkan Quran, tidak selayaknya orang itu memahami Quran dan sunnahnya tanpa pernah dia tahu bagaimana kaidah-kaidah tafsir yang benar, bagaimana kaidah-kaidah periwayatan yang benar. Karena agama ini dibangun atas dasar wahyu, dan wahyu diterima atas dasar periwayatan, dan periwayatan diterima atas dasar mutasilus sahihah. Persambungan yang benar, persambungan yang sahih. Maka oleh karenanya wajib bagi setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami Quran ini, tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam menafsiri dan memahami syariat ini, untuk mengikuti dengan para imam mujtahid. Bahkan Hadratus Syekh menyatakan di dalam Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai kewajibannya untuk berhati-hati dalam mengambil ilmu dan agama. Maka tidak selayaknya seseorang itu mengambil ilmu atas dasar hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, apalagi menuruti selera hidupnya. Karena ini berdasarkan daripada riwayat yang telah disampaikan oleh Ibnu Sirin rahimahullah. Beliau menyatakan hadzal ilmu dinun. Pengetahuan ini adalah agama. Fanzur amman takhudhu dinahu. Maka selayaknya kamu melihat dari siapa kamu mengambil ilmunya. Dari mana orang yang kamu ambil itu ilmunya. Persambungan kepada siapa ilmu yang kamu ambil tersebut. Bagaimana kita itu menjaga orisinil daripada agama ini agar sesuai dengan jejak langkah yang telah ditempuh oleh ulama-ulama sebelumnya dan juga oleh Nabi serta para sahabatnya. Walaulal isnadu, waqala Ibnu Mubarak, dan juga disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak, as-sanadu minad-din. Penyandaran itu bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, laulal isnadu, laqala man syaa masya'a. Seandainya bukan karena penyandaran, maka niscaya orang bebas untuk berkata apapun sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka sudah selayaknya agama ini bagaimana kita menjalankan sesuai dengan seleranya Allah, sesuai dengan seleranya Sang Pencipta. Dia menghendaki bagaimana dia disembah, menghendaki bagaimana dia itu didekati dengan caranya, bukan dengan selera kita. Kita mengetahui Tuhan, mengetahui Sang Pencipta, tentu harus sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan kehendaknya itu bisa menjadi sebuah aturan yang telah kita terima berupa Quran itu sendiri, dan tingkah laku serta perilaku dan akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi. Maka sudah selayaknya bagi kita
untuk berhati-hati di dalam memahami agama. Tidak hanya sekedar kita itu mengikuti selera hati kita, wah ini kayaknya cocok, ini tidak cocok. Agama itu bukan masalah kecocokan. Agama itu bukan masalah selera. Tapi agama itu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal pencipta sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Walihada Ramaz Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari al-Manhaj as-Salim, dan karena ini Hadratus Syekh mengisyaratkan dengan jalan yang selamat, jalan yang aman bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk memahami tanda-tanda keislaman, aturan-aturan, tata tertib, perundang-undangan di dalam agama ini. Kalau kita pahami secara lebih menyeluruh, Islam itu tidak hanya sekedar kita sholat dan puasa. Islam itu tidak hanya sekedar busana ataupun ucapan-ucapan yang layak diceritakan. Karena Islam itu bukan dongeng. Nah, oleh karenanya di dalam agama ini tentu kita menjunjung tinggi yang namanya kebenaran. Kebenaran itu bisa kita terima sesuai dengan periwayatan yang benar ataupun periwayatan yang kolektif. Periwayatan yang tidak mungkin terkandung di dalamnya sebuah kebohongan dan kedustaan. Karena kita tidak mungkin mengenal Tuhan dengan kedustaan. Apa yang bisa kita dapatkan manfaat dari sebuah takorrub ataupun ibadah yang berlandaskan hanya prasangka dan kedustaan? Tentu kita ingin bagaimana hidup ini menjadi hidup yang bahagia. Hidup ini menjadi hidup yang selamat. Hidup ini hidup yang menjadi selaras. Selaras dengan kehidupan manusia, selaras dengan sesama, selaras dengan alam semesta, sesuai dengan apa yang telah ditata dan diatur serta diperundang-undangkan di dalam Quran. Allah itu didekati ingin dengan caranya Dia, bukan dengan caranya kita. Jangan sampai kita itu mengikuti istilahnya sesuai dengan apa yang menjadi selera kita. Karena ini sangat dicela sekali. Yattabi'una illa dhanna. Mereka-mereka itu mengikuti dari sesembahan mereka. Yang mereka lakukanlah tidak lebih daripada hanya prasangka. Kita itu beragama tidak hanya sebagai prasangka, tapi menjadi sebuah keyakinan. Bagaimana agama itu menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan akan sebuah kebenaran. Kebenaran yang menjadikan jalan dan prinsip hidup kita. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan semesta alam ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga kita berhak menjadi fadkhuli fi ibadi. Layak disebut sebagai hambanya yang sejati. Layak disebut sebagai orang yang dirahmati. Yang pada akhirnya wadkhuli jannati. Bisa memasuki surganya dengan menggapai keridhoannya. Tentu kalau kita analogikan di dalam kehidupan itu, bagaimana kita itu jika ingin menggapai ridho seseorang, maka tentu kita itu harus mengetahui apa yang orang itu senangi. Jika kita ingin menarik simpati seseorang, maka kita harus tahu caranya bagaimana menarik simpati itu. Dan selera orang kita tarik simpatinya. Sebenarnya marketnya kita sama sebenarnya. Marketnya itu sama. Bagaimana sesuai dengan marketnya manusia. Marketnya manusia itu mereka butuh yang namanya petunjuk. Karena mereka dilahirkan dengan ketidaktahuan apa-apa. Dengan petunjuk itu akhirnya manusia itu mengenal siapa Tuhannya. Ketika mengenal bagaimana dia itu bisa mendekat kepadanya. Ketika mendekat bagaimana mereka itu bisa mencintai Tuhannya. Dan pada puncaknya dia mendapatkan cintanya dari Tuhannya. Tentu jalan ini adalah jalan yang terjal. Jalan ini adalah jalan yang tidak mudah. Akan tetapi dengan kebenaran yang menjadikan prinsip di dalam hati kita, ini menjadikan kita menempuhnya dengan keringanan kaki dan
kemudahan di dalam segala urusannya. Maka karena itu, tentu selayaknya kita sebagai orang beragama, dalam hal ini adalah berhaluan Islam ala ahli sunnah wal jamaah, memahami bahwasanya Allah itu memberikan peraturan di dalam kitabnya yang disampaikan oleh nabinya, yang dijelaskan oleh nabinya, itu tidak lebih bagaimana kita bisa menggapai puncak berupa abdan, berupa status hamba yang selayaknya. Ada satu kisah diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam karyanya berupa kitab Ayyuhal Walad. Ada seorang abid, atau bahasa kita itu ahli ibadah yang telah beribadah selama 70 tahun. Lalu kemudian hamba tersebut didatangi oleh malaikat yang mengabarkan bahwasanya ibadah yang dia lakukan selama 70 tahun itu menjadikan dia tidak masuk surga. Artinya selama 70 tahun dia beribadah, dia tetap dimasukkan di neraka. Lalu jawaban dari hamba itu adalah, ahli ibadah itu jawabannya seperti ini. Ana abdun wallahu rabbi. Saya ini hamba, Allah itu Tuhan saya. La yanbaghi li abdin illa ayya'budu rabbahu. Tidak layak bagi hambanya kecuali dia menyembah kepada Tuhannya. Jadi tidak peduli apakah dia nanti akan memasukkan saya ke dalam surga atau neraka, karena kalau kita statusnya sebagai hamba, kita tidak peduli apa yang diperlakukan oleh majikan kita, yang dilakukan oleh Tuhan kita kepada kita. Karena hamba itu bagaimana sesuai dengan Tuhannya, bagaimana perlakuan dari Tuhannya. Yang kita cari itu bukan tentang eksistensi. Yang kita cari itu adalah bagaimana kita ini layak disebut seorang hamba. Maka agama itu hadir untuk mengingatkan manusia bahwasanya manusia itu tidak lebih sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan yang memiliki kesombongan dan keangkuhan atas kehidupannya. Oleh karenanya, sangat tepat sekali di dalam Qanun Asasi ini Hadratus Syekh menyampaikan permulaan daripada Qanun Asasinya dengan mengutip status kehambaan. Karena bagaimanapun kita adalah hamba yang selalu di bawah garis takdirnya, tidak akan pernah memiliki daya dan upaya, kemampuan dan kuasa atas kehidupan hamba tersebut selain Tuhannya. Nah demikian, semoga ini menjadikan kesadaran bagi kita untuk benar-benar menjadi hamba yang layak disebut seorang hamba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.